Halo guru-guru sekolah minggu semua. Kita di video kali ini akan kelas persiapan lagi di bulan Oktober khusus untuk minggu ketiga. Diingatkan untuk kita semua kalau tema di dalam bulan Oktober itu adalah tentang Firman Tuhan yang berkuasa. Di minggu pertama kita sudah kelas persiapan tentang firman Tuhan menuntun aku, minggu kedua firman Tuhan memenuhi kebutuhanku, dan di minggu yang ketiga kita secara khusus akan membahas tentang firman Tuhan yang berkuasa. Dan tokoh yang kita sorot adalah kehidupan Nabi Elia. Disarankan untuk guru-guru sekolah minggu yang belum menyaksikan video yang minggu satu dan minggu kedua, diharapkan untuk bisa menontonnya ya, supaya bisa tahu cerita-cerita sebelumnya. Ini adalah kelanjutan dari cerita minggu ke-1 dan minggu kedua. Di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas di dalam minggu ketiga ini adalah dasar firman Tuhannya terambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-39. Tetapi saya akan skip ayat yang kedua sampai yang kelima. Kita akan baca ayat 1 terlebih dahulu. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi. Ayat yang kedua sampai yang ke-15 kita skip, kemudian kita akan baca ayat yang ke-16. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal, yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izabel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkinkah dia merenung? Mungkin ada urusannya? Mungkin ia bepergian? Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras dan menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel."
Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuanglah ke atas korban bakaran, ke atas api kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawab aku, "Ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan kita, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Nah, guru-guru, di minggu ketiga ini firman Tuhan temanya adalah firman Tuhan berkuasa. Sebelumnya saya mau ngajak kita untuk melihat konteks Alkitab ini secara singkat. Sebelumnya kita sudah memasuki cerita di minggu yang kedua ya. Elia telah mengalami pemeliharaan Tuhan di Sungai Kerit dan juga di Sarfat ya, seorang janda miskin yang memelihara Elia sehingga dia bisa makan dan minum. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya melalui penyediaan kebutuhan Elia, janda, dan juga anaknya. Dan selama bertahun-tahun, kurang lebih 3 tahunan ya, atau 3,5 tahun, kekeringan yang merupakan hukuman Tuhan bagi dosa-dosa Israel. Nah, jadi terjadi kekeringan dan cukup lama ya, kurang lebih 3 tahunan. Setelah itu Tuhan menyuruh Elia untuk kembali menghadap Raja Ahab dan menantang nabi-nabi Baal itu. Nah, jadi diharapkan untuk guru-guru yang belum menyaksikan video sebelum-sebelumnya di 2 minggu terakhir, silakan menyaksikan ya, karena ada kuis Alkitab juga yang merupakan cerita-cerita di minggu sebelumnya. Untuk itu, supaya Kakak sekolah minggu bisa menguasai, silakan menonton video sebelumnya atau membaca kisah di perikop di Alkitab. Nah, dalam konteks ini Israel telah lama menyembah Baal. Jadi dewa Baal itu adalah dewa kesuburan dan diyakini kalau dewa itu bisa membawa hujan dan hasil panen. Nah, ketika Tuhan mendatangkan kekeringan bagi bangsa Israel dan juga secara khusus gitu ya dalam pemerintahan Raja Ahab, disinilah menunjukkan bahwa dewa Baalnya itu tidak berdaya. Dewa Baalnya itu tidak bisa memberikan kesuburan. Dewa Baalnya tidak bisa memberikan hujan dan juga terlihat kelaparan, tidak ada hasil panen. Nah, jadi sebenarnya ini bukan sekedar hukuman, tetapi ini juga seperti mau menunjukkan siapa Tuhan yang berkuasa. Jadi Tuhan yang sejati itu Tuhan yang mana? Tuhan ingin memberitahukan kepada bangsa Israel kalau ialah Allah yang sejati. Elia sebagai nabi Tuhan dipanggil untuk memperlihatkan siapa Allah yang sejati. Dan tantangan yang diberikan oleh Elia di Gunung Karmel itu adalah satu puncak pertempuran spiritual. Jadi selama kekeringan itu sebenarnya bukan sekedar hukuman tetapi juga pertempuran spiritual ya yang memperlihatkan kalau Allah lebih hebat daripada dewa-dewa Baal, dewa kesuburan yang mereka sembah. Nah, di mana firman Tuhan itu dan kuasanya akan terbukti di hadapan seluruh bangsa Israel. Nah, untuk itu poin cerita yang akan disampaikan buat anak-anak, yang pertama-tama kita akan menyampaikan bahwa Elia menantang nabi-nabi Baal. Elia menantang 450 nabi Baal dan seluruh bangsa Israel di Gunung Karmel untuk memilih siapa yang benar-benar Allah atau bisa dibilang Allah yang sejati, Baal atau Tuhan. Kedua pihak harus memanggil dewa mereka
dan siapapun yang menjawab dengan api akan terbukti sebagai Allah yang benar. Nah, kemudian diceritakan juga akhirnya nabi-nabi Baal itu gagal karena mereka berdoa, berteriak, bahkan melukai diri sepanjang hari dari pagi sampai sampai tengah hari lewat ya, tapi tidak ada jawaban dari Baal. Nah, tidak ada api yang turun dan membuktikan Baal itu tidak berkuasa sama sekali. Nah, setelah itu baru Elia dan api dari Tuhan. Jadi semua usaha yang udah dilakukan oleh Nabi Baal itu gagal, kemudian Elia memperbaiki mezbah Tuhan dan disitulah dia menaruh kayu bakar, menyiramnya dengan air dan sampai basah. Elia lalu berdoa dengan sederhana kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menunjukkan kuasanya, bisa ubah hati si bangsa Israel supaya bertobat. Dan benar Tuhan menjawab dan menurunkan api dari langit yang menghanguskan kurban dan kayu dan juga air di sekeliling mezbah. Nah, respon Israel saat itu akhirnya ketika mereka melihat api yang turun dari surga, seluruh bangsa Israel tuh jatuh dan sujud dan mengakui bahwa dialah Allah, Tuhan dialah Allah, bahkan 2 kali gitu ya mereka mengakui akan hal itu. Mereka menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati dan Baal tidak memiliki kuasa apapun. Dari cerita ini menjadi refleksi dan juga aplikasi buat kita ya sebagai guru sekolah minggu. Firman Tuhan membuktikan kuasanya dengan cara yang jelas dan luar biasa di hadapan banyak orang. Dan disinilah kita melihat bahwa Elia menunjukkan imannya yang besar dan percaya kepada Tuhan akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Jadi dia sungguh-sungguh percaya akan apa yang Tuhan firmankan. Dari sini kita mau ajak anak untuk merenungkan bagaimana mereka bisa mempercayai kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bisa berdoa kepada Tuhan dalam situasi yang sulit dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan mampu untuk menolong mereka. Dan ini menjadi refleksi buat kita juga ya dan aplikasi buat kita. Sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah, mungkin kelihatannya Tuhan seperti tidak menjawab. Bisa jadi kita sedang mengalami masa yang seperti kekeringan ya. Kekeringan kan sepertinya Tuhan tidak menunjukkan apapun. Tapi di tengah-tengah Tuhan seperti tidak menunjukkan apapun, justru Tuhan sebenarnya lagi menunjukkan sesuatu juga yang mungkin belum terlihat sama kita. Kalau dari kisah Elia, Tuhan terlihat diam tidak mendatangkan hujan. Tuhan sebenarnya juga mau menunjukkan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa Tuhan menghadapi dewa-dewa Baal. Dewa Baal kan dibilang dewa kesuburan. Nah, ketika tidak ada hujan, ketika tidak ada hasil panen, ketika tidak ada kesuburan, Tuhan juga sedang menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Nah, ini memperlihatkan Tuhan kita luar biasa ya. Bahkan Tuhan berbicara kepada kita lewat keheningan, lewat seperti tidak ada terjadi apapun, justru ada menunjukkan kuasanya juga. Mungkin saja kita yang belum melihatnya dengan jelas. Nah, untuk itu kita mau mengajak anak-anak dan juga kita sendiri untuk mempercayai kuasa Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan berkuasa. Minggu ini makanya di dalam tema firman Tuhan, yaitu firman Tuhan berkuasa. Tujuan yang mau kita ajarkan kepada anak-anak adalah supaya anak-anak belajar mempercayai kuasa Tuhan dalam menghadapi tantangan. Mereka didorong untuk berdoa dengan iman dan percaya Tuhan mendengarkan dan mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup mereka, seperti yang dilakukan melalui Elia. Jadi Tuhan bisa menunjukkan kuasanya, kebaikannya dalam hidup setiap kita. Nah, poin cerita firman Tuhan adalah berikut dan kita akan bahas beberapa poin ya. Nah, pembacaan ayat bisa diambil di dalam Mazmur 147 ayat yang kelima. Guru-guru sekolah minggu bisa membukanya ya, dan ini akan nantinya menjadi ayat hafalan juga buat kita. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat dan menyimak narasi cerita untuk anak-anak. Sebelumnya kita bisa mempersiapkan dulu ya alat dan bahan yang diperlukan. Nah, jadi kakak-kakak sekolah minggu boleh mempersiapkan lilin dan juga korek. Nah, ini menjadi alat peraga khususnya untuk pengantar cerita. Dalam pengantar cerita, saya merekomendasikan untuk memakai alat peraga tadi ya, lilin dan korek.
Jadi kakak sekolah minggu boleh membawa lilin yang belum dinyalahkan ya, belum ada korek. Kemudian tanyakan kepada anak bagaimana supaya lilin ini bisa menyala. Tentunya pasti mereka akan bilang, "Oh, pakai korek api." Ya, betul sekali, pasti pakai korek api ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada korek api, tiba-tiba bisa nggak lilinnya nyala sendiri? Ya tentunya nggak bisa kan. Jadi dia harus pakai api, korek api supaya bisa munculin api dan bisa ditaruh di lilin. Jadi ini lilinnya bisa menyala. Nah, jadi api lilin tidak bisa menyala tanpa korek. Nah, jadi, waktu memperagakan kalau, lilin bisa nyala kalau ada korek api nanti sambil dinyalahin aja ya supaya bisa, kelihatan sama anak-anaknya. Nah, kemudian jembatan masuk cerita jangan lupa ini harus disampaikan supaya tidak tiba-tiba lompat ya kepada narasi ceritanya. Api lilin tidak bisa menyala tanpa korek. Nah, hari ini kita akan dengar cerita kalau ternyata api bisa menyala tanpa korek loh. Jadi bisa tiba-tiba ada api sendiri. Nah, seperti apa ceritanya? Kita dengarkan sama-sama. Jadi harus ada jembatan masuk cerita ya. Nah, saya merekomendasikan untuk pengantar cerita demikian. Kalau misalnya ada pengantar cerita yang lain, silakan didiskusikan bersama-sama ya. Kalau ada yang lebih kreatif dan lebih baik atau mungkin mau dimodifikasi atau apapun silakan. Untuk pengantar cerita ini silakan didiskusikan. Kalau mau pakai pengantar cerita ini juga silakan banget. Ini sesuatu yang memang bisa nyambung juga ya untuk cerita. Jadi pengantar cerita apapun tetapi harus ada jembatan masuk cerita yang tepat dan pas juga supaya tidak terpotong. Oke, untuk ceritanya kita bisa sampaikan terlebih dahulu di awal untuk review sedikit cerita minggu lalu. Tapi jangan terlalu panjang ya, ini hanya boleh maksimum 1 atau 2 menit aja. Jadi 1 menit aja udah cukup ya. Sampaikan kalau, minggu lalu ada yang masih ingat kalau Tuhan memberi makan Elia lewat siapa ya? Gitu ya. Janda miskin, dia tinggal di mana? Ya tinggal di Sarfat, ya janda miskin yang, tepungnya sisa dikit, yang, minyaknya sisa dikit, tapi dipelihara Tuhan. Tuhan bukan hanya pelihara Elia, tetapi pelihara si janda Sarfat juga. Nah, dari Sarfat gitu ya, di kota Sarfat, nah perlihatkan juga ya boleh, map-nya ya. Dia akhirnya si Elia pergi, Tuhan pimpin dia ke tempat lain. Wah, kemana ya? Wah, kita lihat itu. Dia akhirnya dipimpin Tuhan pergi ke Gunung Karmel. Waduh, ke Gunung Karmel ngapain naik gunung? Wah, kita dengarkan ya. Nah, dalam cerita narasi cerita saya akan memberikan narasinya, tapi nanti direkomendasikan ketika Kakak sekolah minggu menyampaikan cerita tidak perlu ketik verbatimnya atau semua kata-katanya ya, boleh kasih poin-poin aja. Diharapkan sudah menguasai ceritanya dengan baik supaya bisa disampaikan dengan lebih hidup ya. Kalau yang ini saya ketikkan semuanya supaya nanti bisa dibaca juga sebagai persiapan. Nah, diceritakan akhirnya Tuhan berbicara kepada Elia. Wah, Tuhan bilang, "Elia, waktunya sudah tiba. Pergilah kepada Raja Ahab dan aku akan menghentikan kekeringan ini," kata Tuhan. Nah, jadi kan sebelumnya udah kekeringan yang lama ya, kurang lebih udah 3 tahunan kekeringan itu. Jadi akhirnya Tuhan mau menghentikan kekeringan ini, makanya Elia kan sebelumnya sembunyi dari Raja Ahab dan juga istrinya Izabel itu. Tapi sekarang Tuhan suruh Elia untuk ketemu sama Raja Ahab. Elia akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Jadi kekeringan ini sudah 3 tahunan, tidak ada makanan, tidak ada hujan. Wah, semua orang itu menderita. Kemudian apakah Elia akan pergi menemui Raja Ahab? Ya, tentu saja ya. Elia taat kepada firman Tuhan. Elia kemudian pergi menemui Raja Ahab. Raja Ahab itu sangat jahat. Dia menyembah dewa palsu. Masih ingat dewanya? Dewa apa? Betul, dewa Baal. Jadi, dewa Baal itu dikenal sebagai dewa kesuburan. Dewa Baal itu dikenal sebagai dewa yang bisa menghasilkan panen yang banyak. Dewa yang bisa mendatangkan hujan sehingga panennya subur.
Wah, tapi ketika Tuhan kasih kekeringan, nah memperlihatkan kalau Tuhan itu lebih hebat daripada dewa Baal ya. Itu adalah dewa palsu. Makanya kekeringan terjadi itu Tuhan mau kasih tahu kepada orang-orang Israel dan juga Raja Ahab kalau Tuhan itu sangat marah dan Tuhan itu tidak suka mereka itu menyembah kepada dewa Baal. Itu bukan dewa yang sejati. Itu bukan Tuhan yang sejati. Nah, ketika Raja Ahab ngelihat Elia, wah, Raja Ahab bukannya bertobat, tapi dia malah marah-marah. Dia bilang, "Ah, kamu ini, kamu yang bikin bencana ya bagi Israel ya." Teriak si Ahab. Wah, jadi dia masih belum sadar kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia malah nyalain si Elia. Nah, kemudian Elia menjawab dengan tegas, "Bukan aku yang membuat bencana ini, Raja. Kekeringan terjadi karena engkau dan bangsa Israel telah berpaling dari Tuhan dan menyembah kepada Baal." Nah, jadi Elia itu mengingatkan kepada Raja Ahab kalau ini terjadi karena Tuhan ingin memperingatkan kalian semua ini supaya tidak lagi menyembah dewa Baal. Itu adalah dewa palsu, Tuhan yang palsu. Itu harus sembah Tuhan yang benar. Nah, apakah Raja Ahab mau dengerin? Dia tidak mau dia tidak mau. Kemudian karena dia nggak mau peduli dan nggak mau dengerin Elia, akhirnya kemudian Elia itu menantang si Ahab. Raja Ahab dia bilang, "Ayo sekarang kita kumpulkan seluruh bangsa Israel bersama dengan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Kita akan melihat siapa yang benar-benar Allah sejati." Nah, jadi dia nantang ini. Dia mau kasih tahu siapa Tuhan yang benar, siapa Allah yang sejati. Ahab setuju nggak? Wah, setuju dia. Kemudian dia panggil semua seluruh nabi Baalnya dan seluruh rakyatnya, "Ayo kita kumpul semua ya nabi Baal," dan panggil semuanya sampai 450. Dan dia juga panggil itu semua rakyat Israel. Mereka berkumpul di mana? Di Gunung Karmel. Jangan lupa ya Gunung Karmel. Nah, jadi harus tekankan nama tempat, nama orang supaya nanti kuis Alkitabnya anak-anak bisa jawab juga ya dengan baik. Nah, jadi semua itu penasaran, siapa yang menang ya? Apakah Tuhan atau Baal yang menang? Kemudian Elia berkata kepada orang-orang di sana lagi, "Berapa lama lagi kalian akan bimbang di antara dua pilihan? Jika Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Jika Baal itu Allah, ikutlah dia." Terus mereka jawab nggak? Kak, mereka semuanya diem aja. Mereka masih bingung. Padahal Tuhan udah datangin kekeringan loh. Kekeringan itu kan udah memperlihatkan Tuhan itu lebih hebat daripada Baal. Tapi mereka nggak ngerti. Mereka masih bingung. Kemudian Elia akhirnya menjelaskan tantangannya. Ya sudah gitu ya. Kalian nabi-nabi Baal akan membangun mesbah untuk Baal kalian. Nah, jadi kita masing-masing akan menaruh kayu dan seekor lembu di atas mesbah. Tapi kita nggak boleh nyalain api. Nah, jadi nggak boleh nyalain api ya. Jadi kalau nggak ada korek kan kita sebenarnya bisa pakai batu ya. Nah, digesek-gesek kan bisa keluar api. Tapi nggak boleh juga kayak begitu. Pokoknya ditaruh aja. Kita akan berdoa kepada dewa kita masing-masing atau Tuhan kita masing-masing. Dan siapapun yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar. Nah, jadi mereka harus kasih lembu di atasnya, kemudian tidak boleh kasih api dan cuman bolehnya berdoa doang. Kalau udah setelah berdoa ada api yang turun, nah itu baru Allah yang benar. Setuju nggak? Wah, mereka akhirnya semuanya setuju dan mereka bersiap-siap untuk melihat siapa yang akan menang. Nah, jadi Nabi Baal mulai duluan ya. Mereka akhirnya taruh kayu di atas mesbah, mereka letakkan lembu di atasnya. Tuh lihat tuh lembunya udah ditaruh di atas, kemudian mereka mulai berdoa. Kemudian mereka berdoa, mereka keliling-keliling. Berapa orang yang Nabi Baal? Ya 450. Nabi itu artinya orang-orang yang melayani dewa Baal. Jadi nabi itu tugasnya adalah menyembah kepada dewa itu. Jadi orang-orang kan nggak langsung ya, kasih persembahan buat dewa Baal harus lewat nabinya dulu. Itu nabinya ada 450, banyak sekali. Wah, mereka sampai lompat-lompat, mereka berdoa, mereka bilang, "Baal dengarkan kami, kirimkan api dari langit." Tapi apa yang terjadi? Apakah ada api?
Tidak ada, tidak ada yang terjadi. Wah, mereka berteriak lebih keras lagi, "Baal, jawab kami!" Mereka sampai keliling-keliling, mereka nari-nari di mesbah ya, mereka keliling-keliling mesbah itu, bahkan sampai terakhir mereka melukai diri mereka, bayangin ya, sampai sakit. Tapi apakah Baal menjawab? Tidak ada api sedikit pun ya. Tidak ada suara, tidak ada api, tidak ada apa-apa. Baal mereka tidak bisa melakukan apapun. Elia itu akhirnya tersenyum karena mereka itu sudah berusaha dari pagi sampai siang tapi tidak ada terjadi apa-apa. Bayangin berjam-jam mereka menari-nari, berjam-jam mereka itu berteriak-teriak, berjam-jam mereka berdoa, tetapi tidak didengerin, tidak ada jawaban. Nah, Elia tersenyum dan terus agak ngejek gitu ya. "Aduh, coba lebih keras lagi, mungkin Baal kamu lagi tidur kali, lagi ngerenung kali, lagi kerja kali. Ya, coba-coba kalian teriak lebih keras lagi lah." Wah, dia agak ngejek ya si Elianya ya. Karena memang Elia tahu kalau misalnya Tuhan itu Allah yang benar, kalau dewa-dewa Baal itu bukan Tuhan yang sejati. Nah, para Baal mencoba lebih keras lagi sampai menyakiti diri, tapi tidak ada jawaban. Nah, setelah itu akhirnya giliran Elia. Elia memanggil orang-orang, terus mereka datang dekat, orang Israel lebih dekat. Nah, Elia memperbaiki mesbah yang sudah rusak, kan mereka udah keliling-keliling sampai lama ya, udah rusak ya. Akhirnya dia ambil 12 batu, itu sebenarnya menunjukkan setiap suku Israel ya, suku Israel ada 12 ya, dan membangun mesbah itu kembali. Kemudian dia taruh kayu di atasnya, lalu menaruh lembu di atas kayu. Kemudian Elia tidak berhenti, langsung berdoa, tapi dia melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Apa itu? Elia bilang, "Isi 4 tempayan besar dengan air dan siram ke atas kurban dan kayu." Lah bayangin lah ya anak-anak, kalau misalnya ini sudah tidak ada api, ditambah air lagi. Kalaupun ada api, kalau apinya kecil, kalau kena air jadinya kan nggak bisa apinya nggak bisa nyala kan, begitu ya. Nah, jadi bukan cuman diisi atau dituangin 4 tempayan ini 1 kali, bukan, dia bilang, "Lakukan sekali lagi." 2 kali. Terus lakukan sekali lagi, 3 kali, bayangin ya, sampai akhirnya mezbahnya itu dan kayunya benar-benar basah kuyup, sampai mereka itu kan ada gali parit juga ya, jadi di sekeliling mezbah digali-gali supaya bisa tergenang airnya. Nah, jadi sampai paritnya itu semuanya penuh dengan air. Semua yang melihat berpikir, "Aduh, gimana ini? Gimana ada api yang bisa bakar ini? Ini mah semuanya udah kena air, basah kuyup." Tetapi Elia berdoa dengan tenang. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, tunjukkanlah hari ini bahwa Engkau adalah Allah di Israel dan aku adalah hamba-Mu. Jawablah aku ya Tuhan supaya bangsa ini tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sejati dan Engkau ingin mereka kembali kepadamu." Dan tiba-tiba dari langit api menyambar turun. Wush. Nah, kalau misalnya bisa, Kakak sekolah minggunya bisa kasih sound effect api ya. Jadi supaya lebih dramatis dan apinya itu bisa pakai animasi yang api juga ya, supaya kelihatan apinya itu benar-benar membakar habis kurban, kayu, batu, bahkan air di paritnya itu sampai kering kebakar semuanya. Semua yang melihat hal itu terkejut dan berlutut mereka semuanya. Mereka berseru, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Wah, mereka semuanya benar-benar sadar bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang sejati. Kita melihat bahwa Elia dipakai Tuhan untuk menunjukkan siapa Allah yang sejati. Nabi-nabi Baal itu kalah, padahal mereka 450 orang loh yang berdoa, tapi kalah. Elia cuma 1 orang saja, tapi dia menang. Bukan dia yang menang, tapi Tuhan yang menang. Jadi kita melihat di sini bukan pertempuran Elia melawan nabi-nabi Baal yang 450 itu, tetapi perlawanan antara Tuhan yang sejati dengan dewa Baal.
Jadi Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa kepada bangsa Israel supaya mereka percaya sama Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan kita hari ini, kita melihat bahwa firman Tuhan berkuasa. Dalam aplikasi bisa disampaikan bahwa firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkuasa pada saat keadaan apapun. Jadi, ajak anak-anak untuk percaya firman Tuhan ketika dalam keadaan sulit. Guru-guru bisa kasih contoh juga ya, misalnya khawatir nilai ujian, khawatir tidak bisa mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya, ajak anak-anak untuk percaya kepada firman Tuhan. Diharapkan guru-guru sekolah minggu kasih contoh juga berbagai contoh lain yang real, yang juga cocok untuk anak-anak dan mungkin kalau bisa didiskusikan juga ya bersama-sama khususnya untuk aplikasi ini. Ajak anak-anak juga untuk percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Sadarkan mereka bahwa Tuhan tidak diam. Jadi, walaupun Tuhan kelihatannya diem, tapi bukan berarti Tuhan tidak melakukan apapun. Seperti dalam cerita Elia ketika dalam kekeringan juga kan sebenarnya kelihatannya Tuhan diem kan, tetapi sebenarnya Tuhan nggak diem, Tuhan telah Tuhan itu melakukan sesuatu. Nah, ini benar-benar jadi penghiburan buat kita ya. Ajak anak-anak bahwa ketika mereka itu berdoa, percaya Tuhan mendengarkan mereka. Dan mungkin Tuhan tidak selalu menjawab doa mereka dengan segera. Tuhan tidak langsung jawab doa mereka dengan cara yang mereka harapkan, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Nah, ajak mereka untuk tetap berdoa dan percaya seperti Elia. Nah, kemudian, eee, ajak anak-anak untuk ayat hafalan, ini pembacaan ayat yang sebelumnya tadi sudah dibacakan juga ya. Kemudian, ingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, walaupun mereka belum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam keadaan sulit, tapi mereka bisa tetap percaya kepada Tuhan. Dan diingatkan juga untuk kita guru sekolah minggu, biarlah kita juga menjadi guru-guru yang mau percaya sama Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan tidak diam, Tuhan mendengarkan setiap seru doa kita, dan Tuhan berkuasa. Kelihatannya Tuhan belum melakukan apapun, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apapun, tapi Tuhan mungkin melakukannya dalam diam. Oke, nah di dalam kuis untuk aktivitas direkomendasikan kita kuis Alkitab ya. Jadi kuis Alkitab cerita minggu 1 sampai yang minggu ketiga. Jadi diharapkan guru sekolah minggu, menguasai cerita dari minggu 1 sampai yang ketiga juga. Nah, untuk kuis Alkitab itu bisa klik link di kolom deskripsi. Jadi link tersebut akan dikasih, guru-guru sekolah minggu bisa download pertanyaan-pertanyaannya yang ada di link tersebut dan di link tersebut juga ada 12 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan tersebut diharapkan gurunya itu menjawab dulu ya, jadi tidak ada jawaban. Jadi guru sekolah minggunya harus menjawab dulu terlebih dahulu jawaban-jawabannya, kemudian dikirimkan di pas waktu diskusi untuk diperiksa jawabannya benar atau tidak. Jadi guru sekolah minggu diharapkan juga menguasai semua isi, kuis Alkitabnya juga ya. Dan kuis Alkitab itu boleh disampaikan secara kreatif, pertanyaan-pertanyaannya boleh mungkin pakai word wall, pakai undian, atau pakai apapun secara kreatif silakan. Nah, jadi pertanyaannya ada 12, kalau misalnya mau dikurangin untuk, jadi 10 atau jadi apa itu boleh juga. Dan pertanyaannya itu ada kategorinya ya, kategori mudah, sedang, dan juga sulit. Kalau mudah itu pertanyaan untuk anak yang kecil. Bikin kategori supaya, anak-anak kelas kecil juga merasa mampu untuk menjawab pertanyaannya. Jangan sampai kebalik-balik sehingga anak-anak merasa nggak bisa atau merasa nggak mampu. Jadi, pertanyaannya kakak sekolah minggu harus menjawab dulu dan didiskusikan, dikirim waktu diskusi, dan juga nanti akan diperiksain. Kemudian bikin kuis, ya bisa dengan cara yang menarik. Oke, demikian untuk kelas persiapan kita hari ini dan kiranya,
firman Tuhan yang kita renungkan sama-sama boleh menjadi berkat buat hidup kita, dan itu boleh nantinya kita sampaikan dengan baik dan juga bisa disampaikan dengan kreatif dan tentunya diharapkan bisa hidup di dalam kehidupan guru sekolah minggu pribadi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada anak-anak. Demikian untuk kelas persiapan, sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.